Seperti yang kita tahu bahwa yang menjadikan bumi ini menjadi tempat yang layak bagi kehidupan manusia karena bumi memiliki sumber oksigen. Dengan kata lain, dengan keberadaan sumber oksigen ini menjadi hal yang sangat penting mengambil peranan untuk kehidupan di muka bumi. Adapun fungsi atmosfer itu kita bisa katakan bahwa sebagaimana namanya tadi dia disebut dengan selimut ya udara yang melindungi bumi atau kita bisa kategorikan sebagai perisai, maka di sini sebetulnya punya peranan untuk menyerap radiasi dari sinar UV yang tadi. Ya, contohnya sinar UV itu nanti akan diserap diantaranya adalah oleh ozon. Ada juga kemudian ada serapan menyerap kembali radiasi inframerah melalui sebuah pemantulan cahaya yang dilakukan oleh bumi ya diserap kembali ya, dan ini adalah fungsi dari atmosfer. Berikut gambaran bagaimana sebetulnya refleksi matahari ya, refleksi dari radiasi sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi, kemudian ada yang dipantulkan ya, seperti yang kita tahu di sini ada yang dipantulkan, kemudian selain ada yang dipantulkan juga ada yang diserap oleh permukaan bumi ya. Selain yang diserap oleh permukaan bumi nanti ada yang diserap di sini oleh atmosfer ya atau troposfer di sini. Kemudian ada juga yang nantinya ketika sudah diserap oleh bumi, maka akan ada radiasi permukaan di mana beberapa di antaranya memancarkan kembali sinar inframerah ya, atau radiasi gelombang panjang yang nantinya akan dilepaskan ke luar angkasa. Jika ternyata di sini ada molekul-molekul yang memiliki kemampuan untuk menangkap ya radiasi dari gelombang panjang ini, maka ini akan terjadi sebuah delay atau tertahan di mana sinar tersebut itu akan tertahan dan meningkatkan suhu bumi. Inilah yang disebut dengan greenhouse effect. Jadi penting untuk kita bahwa gas rumah kaca diantaranya karbon dioksida dan beberapa senyawa yang memiliki peranan besar dalam menyerap inframerah, ya dalam artian menjadi tahanan atmosfer ya, tahanan dari sinar panas yang kemudian menghangatkan bumi. Adapun komposisi dari atmosfer, di situ bisa kita katakan ada terbagi menjadi dua, yaitu gas yang sifatnya permanen, tapi ada juga gas yang jumlahnya berubah. Gas yang sifatnya permanen seperti tadi kita lihat ya, yaitu adalah nitrogen dan oksigen. Komposisinya 78% untuk nitrogen, sedangkan oksigen 21%. Sisanya dalam jumlah yang sangat kecil kita bisa menemukan gas-gas yang lain, yaitu hidrogen, helium, dan kemudian argon, neon, kriton, dan juga xenon. Adapun selain gas yang bersifat permanen, kita juga bisa mendapatkan gas-gas yang jumlahnya berubah, yaitu adanya uap air, ya, kemudian CO2. Nah, ini keberadaan uap air sangat bergantung dengan siklus hidrologi. Kemudian adanya CO2, ya tadi akan adanya respirasi atau sebuah proses kebalikan dari fotosintesis, dan adanya ozon. Ya. Ini adalah komposisi atmosfer yang gasnya jumlahnya berubah-ubah. Bagaimana kita bisa melihat bahwa setiap layer atau lapisan permukaan atmosfer ini memberikan perbedaan ketinggian, tetapi juga selain perbedaan ketinggian, perbedaan di dalam pemanfaatan dalam kehidupan manusia. Contohnya, kita dapatkan troposfer sebagai bagian dari atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Ini merupakan sebuah lokasi yang sering digunakan untuk aktivitas yang paling dekat bagi kehidupan manusia. Itu diantaranya aktivitas parasut gitu ya, kemudian para layang dan pesawat terbang helikopter gitu ya. Dan di atas itu baru kita gunakan untuk sebuah tempat yang nanti yaitu sebagai tempat pemancar gelombang. Karena di bagian ini nanti akan kita temukan ya, beberapa ion yang terbentuk pada lapisan tersebut. Ya, begitu seterusnya di bagian termosfer, di luar bagian termosfer adalah eksosfer, di mana eksosfer ini merupakan bagian dari atmosfer yang menjadi tempat berputarnya pesawat ulang-alik atau satelit yang digunakan oleh kita. Nah, ini adalah
bagaimana komponen layer yang dimiliki oleh atmosfer beserta karakteristiknya. Kita mulai dari troposfer, ya. Seperti yang kita sebut bahwa tadi troposfer ini yang paling dekat dengan permukaan bumi. Karena dia paling dekat dengan permukaan bumi, kemudian selain itu dia juga merupakan sebuah lapisan yang sangat tipis, ya. Karena dia lapisan sangat tipis dekat dengan permukaan bumi, maka akan terdiri dari komponennya sebagian besar udara dan uap air di atmosfer. Dan kita dapatkan ada sumber dari oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan air yang digunakan oleh organisme hidup sebagai bahan baku dari manufaktur. Namun selain itu, karena ini merupakan sebuah tempat terjadinya aktivitas manusia, di sini juga menjadi sebuah tempat ditemukannya polusi udara. Fenomena ya, kemudian beberapa penemuan itu kita dapatkan di sini. Sampai kita dapatkan stratosfer atau atmosfer yang lebih luas. Nah, kita lihat bahwa untuk stratosfer ya dengan lokasi yang lebih luas, maka di sini terjadi sebuah proses ya, di mana proses ini berkaitan erat dengan pembentukan dan pelepasan ozon. Jadi sebetulnya ozon ini ya di sini pada stratosfer keberadaan ozon merupakan komponen yang sangat penting dalam memfilter atau menyaring masuknya sinar UV yang berbahaya. Dengan adanya ozon, nanti sinar UV ini akan ditangkap, kemudian ya di sini ditangkap yang akhirnya menghasilkan dua atom radikal, di mana dua atom radikal ini nanti akan bereaksi kembali dengan oksigen membentuk ozon. Dalam hal ini, keberadaan ozon ini menjadi penting untuk bisa menangkap paparan dari sinar UV yang berbahaya dari sinar matahari. Nah, untuk atmosfer di atas ya, kita lihat bahwa atmosfer bagian atas atau stratosfer ke atas ini merupakan sebuah bagian penting dalam penyerapan radiasi. Lapisan ozon di stratosfer juga paling penting ya, keadaan antropogenik tadi. Apa sih sebetulnya agen antropogenik? Yaitu tadi pencemaran yang terjadi karena ulah manusia akibat aktivitas transportasi, industri, dan pembakaran sampah serta aktivitas domestik lainnya.